Oke, jadi kita bakal ngomongin Chernobyl. Tapi ini tuh bukan cuma cerita soal bencana nuklir paling parah dalam sejarah ya. Ini lebih ke gimana sih serangkaian keputusan kecil plus cacat desain yang nggak kelihatan bisa numpuk jadi satu malapetaka raksasa. Pelajaran dari sini tuh dalam banget, bukan cuma soal radiasi. Dan jujur, masih relevan banget sampai sekarang. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya semua ini bisa kejadian. Coba bayangin, malam itu suasananya tenang banget. Nah, di sanalah, di jantungnya reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, sebuah tes keamanan yang harusnya sih rutin-rutin aja, malah jadi titik awal dari peristiwa yang bakal mengubah dunia selamanya. Nah, kutipan ini ngena banget ya. Langsung kebayang gimana kacaunya situasi di menit-menit pertama. Para petugas pemadam kebakaran, mereka langsung lari ke arah api yang mereka lihat. Tapi mereka sama sekali nggak tahu kalau ada musuh lain yang nggak kelihatan, yang lagi mereka hadapi. Ironisnya di mana coba? Semua ini tuh berawal dari sebuah tes yang tujuannya justru untuk meningkatkan keamanan. Ya mereka cuma mau ngecek, kira-kira turbin yang mulai melambat karena listrik padam masih kuat nggak sih buat nyalain pompa pendingin? Secara teori, rencananya kelihatan simpel banget. Jadi gini, tujuannya tuh buat nutupin jeda waktu krusial sekitar 45 detik. Jeda antara listrik utama padam sampai generator diesel darurat akhirnya nyala. Kenapa 45 detik ini penting? Karena kalau nggak ada listrik selama itu, pompa pendinginnya mati total. Nah, resiko inilah yang mau mereka hilangkan. Nah, disinilah human error pertama kali masuk. Ada penundaan 11 jam. Gara-gara ini, tesnya jadi dilempar ke crew shift malam yang jujur aja nggak siap dan nggak dapat briefing yang benar. Mereka kayak dilempar ke situasi yang udah di ujung tanduk. Terus kejadian deh kesalahan operasional yang fatal banget. Pas lagi coba stabilin daya reaktor, seorang operator nggak sengaja bikin dayanya anjlok drastis. Akibatnya apa? Reaktornya jadi keracunan xenon 135. Gampangnya, xenon ini kayak spons yang ngerapin neutron, bahan bakar reaksi nuklir. Jadi reaktornya susah banget buat dinyalain lagi. Mirip kayak mesin mobil yang kebanjiran bensin. Nah, karena panik, para operator ini malah ngambil langkah-langkah yang jauh lebih berisiko buat naikin dayanya lagi. Dan ini teman-teman adalah cacat desain paling mendasar dari reaktor tipe RBMK. Gini deh, di kebanyakan reaktor lain, kalau air pendinginnya mendidih, reaksinya otomatis melambat. Itu fitur keamanan alaminya. Tapi di Chernobyl justru sebaliknya. Gelembung uap malah bikin reaksinya makin ngebut. Coba bayangin, kalian punya mobil yang mesinnya panas. Pas mau didinginin, mobilnya malah makin kenceng jalannya. Gila kan? Nah, itulah yang terjadi di sini. Oke, jadi situasinya, reaktor udah keracunan xenon, nggak stabil, dan hampir semua batang kendali yang fungsinya kayak rem, ditarik keluar buat ngelawan si xenon itu. Logikanya kan berhenti dulu ya, tapi enggak, mereka tetap lanjutin tesnya. Ya udah, ini ibaratnya udah nyiapin panggung buat bencana yang tinggal nunggu waktu aja. Lalu muncullah tombol AZ5. Tombol ini seharusnya jadi jaring pengaman terakhir. Tombol merah besar yang fungsinya buat matiin reaktor total kalau ada keadaan darurat. Entah karena panik atau emang ini bagian akhir dari tes, tombol itu akhirnya ditekan. Mereka yakin tombol inilah penyelamatnya. Tapi disinilah cacat desain fatal yang kedua muncul. Harusnya, neken tombol darurat itu kayak nginjek rem mobil sampai pol. Tapi gara-gara batang kendalinya punya ujung dari grafit, yang terjadi malah sebaliknya. Selama beberapa detik pertama, tombol itu malah berfungsi kayak pedal gas yang diinjek sampai mentok. Mau ngerem, malah ngegas. Jadi pas mereka coba matiin reaktor itu, posisinya ada di daya 200 megawatt, kondisi yang udah rentan banget dan jauh di luar batas aman operasional. Dan disinilah puncaknya. Cuma dalam hitungan detik, daya reaktornya melonjak gila-gilaan. Nggak terkendali, tembus sampai lebih dari 30.000 megawatt. Itu lebih dari 10 kali lipat output normalnya. Lonjakan daya masif inilah yang jadi awal dari kehancuran total reaktor. Lonjakan daya yang luar biasa itu langsung memicu ledakan uap yang dahsyat. Saking dahsyatnya, reaktornya sampai hancur berkeping-keping. Dan nggak berhenti di situ. Beberapa detik kemudian, ada ledakan kedua yang bahkan lebih kuat, yang melempar semua isi perut reaktor. Grafit, bahan bakar nuklir yang terbakar, langsung ke udara bebas. Oke, reaksi berantai nuklirnya emang udah berhenti. Tapi masalahnya, sekarang inti reaktornya udah meleleh, terbakar, dan terbuka gitu aja. Nggak ada lagi yang nutupin. Akibatnya, awan radioaktif yang super mematikan lepas begitu saja ke langit malam. Para pahlawan pertama yang datang ke lokasi, para pemadam kebakaran itu, mereka nggak punya pelindungan apa-apa. Nggak tahu juga apa yang mereka hadapi.
Mereka datang buat mademin api yang kelihatan, tapi tanpa sadar mereka lagi diracunin sama musuh yang nggak kelihatan. Kesaksian tadi tuh bener-bener gambarin gimana radiasi itu menyerang tubuh sampai ke level sel. Dampak langsung ke manusianya ngeri banget. Tingkat radiasi di lokasi itu udah di level yang nggak kebayang. Cukup buat ngebunuh orang cuma dalam hitungan menit. Dan selama 10 hari setelahnya, api dari inti reaktor yang kebuka itu terus-terusan nyemburin racun radioaktif ke atmosfer, yang akhirnya nyebar ke seluruh Eropa. Tapi, bencana ini jauh dari kata selesai. Justru, tantangan berikutnya baru dimulai. Gimana caranya nahan monster radioaktif yang udah terlanjur mereka lepasin ke dunia? Responsnya, lambat dan kacau balau. Butuh waktu 36 jam, 1,5 hari penuh, cuma buat mulai evakuasi kota terdekat, Pripyat. Ratusan ribu orang, yang nantinya dikenal sebagai likuidator, dikerahkan buat ngebersihin lokasi. Sebuah tugas yang super berbahaya, dan seringkali cuma dikasih peralatan seadanya. Nah, dari puing-puing sejarah inilah kita sekarang beralih ke pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Karena cerita Chernobyl itu belum selesai. Justru kejadian ini udah jadi semacam ruang kelas buat seluruh dunia. Ini nih, pertanyaan pentingnya. Gimana caranya bencana yang terjadi puluhan tahun lalu dengan segala kekacauan dan kesalahannya bisa jadi panduan buat kita ngadepin krisis di masa depan? Terutama krisis yang ada hubungannya sama ancaman radiologis yang disengaja, kayak terorisme. Kalau kita bandingin, bedanya kelihatan jelas banget. Respon di Chernobyl itu contoh nyata dari apa yang jangan dilakukan. Semuanya serba reaktif, didorong rasa takut, dan nggak ada analisis untung ruginya sama sekali. Nah, pendekatan modern yang belajarnya ya dari kesalahan Chernobyl justru sebaliknya. Harus ada rencana, pertimbangan yang matang, dan yang paling penting harus bisa mengelola persepsi publik dari awal banget. Dan inilah intinya. Rasa takut dan kepanikan itu bisa bikin dampak sosial dan ekonominya jadi jauh lebih parah daripada ancaman radiasinya sendiri. Chernobyl ngajarin kita satu hal penting. Respons yang nggak terkelola dengan baik bisa sama merusaknya dengan bencananya itu sendiri. Jadi, kita mungkin udah belajar banyak soal teknis, soal gimana reaktor bisa gagal. Tapi pertanyaannya sekarang, udah bener-bener kita serap belum pelajaran soal manusianya? Pelajaran tentang gimana cara mengelola krisis dengan kepala dingin dan rencana matang, bukan dengan kepanikan. Nah, itulah warisan abadi dari Chernobyl yang relevansinya nggak akan pernah lekang oleh waktu.